Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Rahmatillah, NIM A1S119012 kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan program BK komprehensif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen konseling sekolah. Yang pertama yaitu rasional program layanan BK. Paradigma BK dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Kemudian ada dasar hukum. Tentunya dalam penyusunan prosedur program BK komprehensif, tentunya ada dasar hukum yang dipakai. Dalam hal ini saya mencontohkan yaitu dasar hukum pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Kemudian ada visi dan misi. Dalam hal ini saya mengambil visi dan misi SMK Negeri 4 Kota Jambi. Adapun visinya itu mewujudkan sekolah dengan pendidikan yang bermutu, terampil, dan memiliki keunggulan dalam bersaing di dunia pekerjaan. Adapun misinya yaitu salah satunya itu meningkatkan nilai keagamaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lainnya yaitu membangun sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan KBM, menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi berdasarkan keterampilan bekerja yang profesional. Keempat, meningkatkan kualitas tenaga pengajar untuk memberdayakan potensi sekolah. Terakhir yaitu menghasilkan kepribadian siswa-siswi yang mandiri sebagai nilai unggul sekolah. Kemudian ada visi dan misi BK SMK Negeri 4 Kota Jambi. Visinya itu mewujudkan suasana pendidikan sesuai dengan nilai keagamaan, pengetahuan, dan keterampilan terasah untuk melahirkan generasi SMK yang berdaya saing. Adapun misinya yaitu salah satunya merancang dan melaksanakan kegiatan layanan BK dengan menyesuaikan kebutuhan siswa-siswi di sekolah. Kemudian ada analisis kebutuhan. Dalam hal ini ada tabel, ada kecenderungan, permasalahan, dan simpulan kebutuhan. Kecenderungannya itu terdiri dari klasikal, kelompok, dan perorangan. Contoh permasalahannya dalam klasikal tidak fokus saat belajar, maka simpulan kebutuhannya adalah mengatur waktu belajar. Kemudian ada kelompok. Contoh permasalahannya seperti hubungan dengan teman sekelas yang kurang akrab, maka simpulan kebutuhannya yaitu membangun pertemanan yang baik dan menyenangkan. Terakhir yaitu perorangan. Contoh permasalahannya itu kesulitan berinteraksi, maka simpulan kebutuhannya yaitu menjadi pribadi yang ramah. Kemudian ada tujuan. Dalam tujuan ini juga terdiri dari tabel, terdiri dari bidang, perilaku permasalahan, dan tujuan layanan BK. Bidangnya itu bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga yang terakhir yaitu karir. Pertama di sini akan dicontohkan bidang pribadi. Contoh dari bidang pribadi yaitu kecanduan gadget, maka tujuan layanan BK-nya yaitu tentang mencegah penggunaan gadget berlebihan. Sosial yaitu hubungan dengan teman sekelas yang kurang akrab, maka tujuan layanan BK yaitu berfokus untuk membangun hubungan yang lebih akrab. Kemudian ada belajar tentang perilaku mencontek, maka tujuan layanannya yaitu untuk mencegah hal ini terjadi. Yang terakhir yaitu karir, yaitu minimnya pengetahuan tentang dunia kerja, maka tujuan layanan ini agar siswa dapat mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Kemudian komponen program BK terdiri dari layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan juga dukungan sistem.
Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawantahan tugas-tugas perkembangan mereka. Maksudnya sebagai pertanggungjawaban tugas-tugas perkembangan mereka. Kemudian layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami di peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan maupun yang lainnya. Kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan dan secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik dan memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Adapun bidang layanannya ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.